Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami sudah bertemu dengan salah satu hamba Tuhan, yaitu, boleh perkenalan Ibu? Baik, kami dari Gereja GBI Permata yang ada di Tanjung Anom dengan gembalanya Bapak Pendeta Anjur Simanulang. Namun saat ini saya diwakilkan untuk menjawab wawancara dari kelompok 2 tadi. Dan nama saya adalah Pendeta Muda Naomi Siregar. Baik, Ibu. Pertanyaan yang pertama yang ingin kami tanyakan, apakah yang harus dilakukan gereja dalam menghadapi masalah-masalah menyangkut pelanggaran terhadap demokrasi? Nah, untuk saat ini sangat banyak sih ya, terkadang masalah-masalah yang menyangkut tentang pelanggaran demokrasi yang terjadi. Nah, saat ini dari gereja kita yang ada di tempat ini, yang kita harus lebih dapat untuk memberi pemahaman hal ini, dikatakan bahwa gereja kita itu dapat berperan dalam mendukung demokrasi dengan menjadi suara bagi yang tertindas. Artinya kita boleh menolong orang yang tertindas dan menyuarakan suaranya. Sehingga dengan demikian kita melakukan kebijakan sehingga mendukung juga artinya demokrasi yang akan dilakukan di lingkungan kita. Dan melalui apa yang harus dilakukan untuk boleh menyuarakan hal atau kebijaksanaan itu. Nah, gereja kita di tempat ini melakukannya melalui khotbah, pengajaran, ada program-program gereja yang dapat mendidik dan memberi nilai demokrasi dan partisipasi yang aktif bagi demokrasi supaya berlaku dengan baik. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, Ibu, bagaimana cara mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di antara jemaat? Masalah tentang hak asasi ya, HAM yang terjadi di antara jemaat kita. Nah, saat ini gereja sedang membuka ruang untuk kita boleh berdialog yang aman, yang membuat jemaat itu boleh dengan leluasa menyampaikan permasalahannya, sehingga kita dapat memberikan edukasi atau jawaban tentang apa yang mereka perlukan dalam hak-hak atau hal-hal yang rentan tentang HAM. Nah, untuk menghadapinya, gereja dapat berperan sebagai mediator untuk mencari solusi atau jalan ya yang adil, yang damai. Dan jika ini boleh terjadi dengan serius, gereja wajib mengambil tindakan disiplin yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan gereja dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia? Saat ini dalam hal melaksanakan penegakan HAM ya, maka kita sebagai gereja harus mendukung penegakan hukum yang adil, melindungi korban pelanggaran tersebut ya, memperjuangkan keadilan tanpa diskriminasi, artinya tanpa perbedaan, dan membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera berdasarkan prinsip HAM tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa hak asasi manusia penting dalam sebagai pribadi maupun sebagai komunitas gereja dan masyarakat? Sebagai gereja, kita harus menghormati HAM. Karena itu adalah sebuah martabat setiap individu yang akan menjamin keadilan, kesetaraan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang mendorong perdamaian, serta memberikan peluang bagi individu tersebut atau orang tersebut untuk berkembang dan mencapai potensinya. Nah, singkatnya, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan HAM dan demokrasi dengan menjadi teladan, melakukan advokasi, dan mendidik jemaat
gereja dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Demikian Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Shalom, jadi kami dari kelompok 2. Di sini kami sudah bertemu dengan Amang Pendeta. Bisa diperkenalkan, Amang? Nama saya Pendeta Paulus Halawa, Gembala Gereja GTDI Tanjuanong, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumut. Terima kasih, Amang. Jadi di sini, Amang, ada 4 pertanyaan yang mau kami tanya, Amang. Yang pertama itu, apakah yang harus dilakukan gereja dalam menghadapi masalah-masalah menyangkut pelanggaran terhadap demokrasi? Nah, gereja itu salah satu usaha gereja adalah memberi penyuluhan, memberi pemahaman kepada jemaat supaya mereka juga bisa mengerti tentang demokrasi. Nah, dan gereja selalu memberi arahan supaya saling karena demokrasi itu adalah salah satu dia adalah musyawarah, ya, untuk melakukan kehendak rakyat, dan itu terus dilakukan oleh gereja, terutama pemimpinnya, untuk memberi pengertian kepada jemaat supaya mereka bisa memahami untuk berdemokrasi. Terima kasih, Amang, atas jawabannya. Setelah itu yang kedua ada bagaimana cara mengatasi permasalahan HAM yang terjadi di antara jemaat. Nah, untuk menghadapi masalah HAM di antara jemaat, ya, salah satu dulu adalah mendorong jemaat itu bisa mengerti apa itu HAM, dan setelah itu dan diberi pemahaman yang lebih dalam untuk mereka bisa saling menjaga, ya, menjaga dalam berinteraksi supaya jangan ada yang haknya disepelekan atau dikecualikan haknya oleh satu pihak, dan gereja terus memberi pengertian tentang hal itu supaya mereka terus melakukan saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai antara satu dan yang lain. Sekian. Terima kasih, Amang. Setelah itu ada soal yang ketiga, apa yang harus dilakukan gereja dalam melaksanakan penegakan HAM? Salah satu yang dilakukan gereja untuk dalam tentang HAM adalah mereka akan memberi, ya, memberi pengertian dan memberi pengertian kepada jemaat supaya mereka tahu itu batas apa yang harus dilakukan dalam interaksi antara jemaat, dengan saling menjaga antara satu dengan yang lain, dengan usaha-usaha gereja, usaha-usaha pemimpin untuk memberi contoh teladan bagi jemaat, untuk mempraktekkan bagaimana harus melakukan sesuatu di tengah-tengah jemaat supaya HAM itu selalu terjaga di tengah-tengah gereja. Setelah itu ada soal yang terakhir, Amang. Mengapa HAM penting dalam manusia sebagai pribadi maupun sebagai komunitas gereja dan masyarakat? Nah, kenapa itu penting? Karena HAM itu adalah itu hak setiap individu, setiap manusia. Mulai dia lahir itu dia mempunyai hak, ya, dengan HAM itu. Nah, dan itu terus diberi pemahaman supaya mereka terus menjaga HAM itu, karena HAM itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikecualikan oleh siapapun, dan itu terus karena itu lahir daripada diri sendiri ketika dia lahir di bumi ini, dan HAM itu berlaku untuk dia. Nah, untuk itu, gereja terus selalu memberi batas-batas apa yang dilakukan oleh setiap jemaat di dalam menjaga HAM itu, supaya HAM itu terlalu terjaga dan menjadikan gereja itu salah satu bagian daripada penerapan tentang HAM. Sekian.
Oke, terima kasih Amang telah menjawab pertanyaan dari kami. Sekian video dari kelompok 2. Terima kasih. Shalom. Satu, penipuan itu pelanggaran terhadap demokrasi. Maka yang diajarkan gereja ialah kejujuran, harus jujur. Maka dia tidak akan melanggar demokrasi. Begitu tidak jujur, maka pelanggaran terhadap demokrasi. Suara sudah dihitung di sini berbeda. Misalnya, sebenarnya suara tidak boleh dibeli, tetapi banyak membeli suara. Itu pelanggaran semua. Akhirnya yang terpilih adalah orang yang punya duit aja, yang pintar, yang mau berbuat yang baik untuk masyarakat, jadi tidak terpilih karena ketidakjujuran, karena kejahatan akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10, supaya ada gunanya kita bertemu di akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Jangan pernah mau cinta uang, tapi cintailah sesamamu. Supaya kau sanggup mencintai sesamamu, cintailah Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, hanya itu yang sanggup mencintai sesamanya, bahkan ciptaan lain. Itu tidak hanya manusia, tapi semua yang lain akan dicintainya. Nah, untuk itu, sekarang gereja harus terus menerus meningkatkan kedewasaan iman warganya. Itu tadi Ibrani 5 ayat 14. Untuk apa? Supaya dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Yang baik akan dikerjakannya, dan orang yang melakukan yang baik harus dilindungi. Tetapi orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Terbalik sekarang ialah orang jahat dilindungi, orang baik dihukum. Itu pelanggaran terhadap demokrasi, juga terhadap pelanggaran dengan hak asasi manusia. Pasti ada korban kalau begitu. Padahal Tuhan menginginkan tidak ada kita ini saling mengorbankan. Tapi manusia tidak tega lagi mengorbankan orang lain. Bahkan sahabatnya juga dikorbankan bila perlu untuk kepentingan dirinya. Itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kita harus kembangkan nanti. Jadi apa yang harus dikerjakan gereja? Orang harus tahu apa hak-hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Begitu dilanggar itu, kita harus berteriak, kita harus bersuara. Apalagi ketika kita pengambil keputusan, kita harus berpihak dengan hak-hak asasi manusia. Coba dia sekarang yang terang-terangan, air sebenarnya kan milik semua. Setiap orang harus bisa menikmati air yang bersih. Tapi tanpa kita sadari, dibikin aqua, dibikin ini, akhirnya orang nanti harus beli air. Padahal itu sebenarnya hak untuk semua orang. Tapi karena politik ekonomi, ya itu akan tiba waktunya nanti hanya orang yang punya uang yang bisa minum air. Karena di otaknya sudah tertanam nanti kalau tidak dari botol aqua atau dari botol-botol lain, itu bukan air minum lagi. Padahal ada air sungai yang bersih, itu pun sudah dikotori juga dari, sehingga tidak bisa diminum. Jadi kita sendiri yang membuat hak-hak asasi manusia itu menjadi hilang. Jalan misalnya, pemerintah harus membangun jalan untuk rakyat. Tapi dengan adanya jalan tol sekarang dan semua mau cepat, akhirnya harus membayar. Jadi sudah tidak ada guna pemerintah lagi ke depan. Kalau begini semua, jalan pun harus dibayar, air minum pun harus dibayar, semua. Udara dirusaki, akhirnya kalau sekarang masih hanya orang sakit yang butuh oksigen, jangan-jangan kita sebentar lagi sudah harus punya tabung masing-masing 10 hari bersih. Semua jadi dijual. Pelanggaran itu terhadap hak asasi. Tapi nggak usah terlalu dalam ke situ. Yang besar-besar ya.
Nah, saya kira kalau sudah, apa pertanyaan nomor 2? Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di antara jemaat? Sebenarnya bukan jemaat, terjadi di masyarakat. Tapi biarlah di jemaat sendiri dulu kita mulai, supaya tidak ada pelanggaran di dalam jemaat. Kira-kira menurut kalian yang kalian lihat pelanggaran dalam jemaat yang bisa kalian lihat sekarang apa? Pelanggaran hak asasi manusia dalam jemaat. Saya tahu kadang tidak pernah kesempatan. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. Don't need your love, but you Juga yang tidak memberikan kesempatan. Sebenarnya bukan pelanggaran, karena hukum dunia ini yang sudah kita ikuti, bukan lagi hukum Tuhan. Akhirnya itu kita lihat pelanggaran. Kalau hukum dunia ini mengatakan kalau ada kewajiban semua harus bayar, itu dunia ini. Tapi kalau Tuhan tidak seperti itu, yang memperoleh banyak tidak berkelebihan, yang memperoleh sedikit tidak berkekurangan. Jadi tidak harus sama sebenarnya. Kalau kau banyak uangmu, berilah banyak supaya bisa menutupi orang yang tidak punya uang. Tetapi hukum dunia ini nggak seperti itu lagi. Semua bayar. Itu dia. Dimulai dari hukum nenek moyang kita. Kalau mau bangun tubuh, ada 4 orang anak satu keluarga, 1 dosen, 1 tukang beca, 1 petani. Jadi tubuh ini biayanya 14 juta. Jadi karena 3 kita dibagi 3 lagi, sekian juta per orang. Mau orang miskin kau nggak peduli, so, itu hukum ada batas. Tapi kalau hukum Tuhan berlawanan itu. Kalau ini memang kayak gereja yang gereja yang lebih mengutamakan jemaatnya yang katanya lebih kepandang lah ekonominya dibandingkan kayak yang biasa ekonominya di bawah. Nah, itu jadi kalian jangan mau disudutkan terus ke gereja. Itu realita yang terjadi di masyarakat. Terbawa ke gereja, maka gereja harus mengerti, makanya tempat duduknya sama semua, nggak ada karena dia bupati tempat duduknya di sini kan. Itu yang dilatih gereja supaya kita dalam membangun diri kita itu tidak berlebihan. Kursi pendeta pun sebenarnya tidak ada itu. Yang sekarang itu ada bikin karena budaya kita juga udah harus di sini kita bawa ke gereja. Kalau wali gereja sama semua tempat duduk. Jangan dibalik-balik. Bukan dari gereja itu sumbernya seperti itu, dari masyarakat itu masuk ke gereja. Kita harus bela. Tapi kalau kau diam, kau yayakan itu, ya kaulah tidak berbuat apa-apa. Jangan minta lagi apa yang dibuat gereja. Kau tidak bikin apa-apa. Itu dia. Apalagi, kan kalian sendiri nanti. Itu cara belajar sekarang. Kau lihat apa hukum yang ada. Kalau ada pelanggaran di situ, kau harus bersuara. Tetapi hukum yang kita bikin ini, sini kilo kita. Iya, lu kurang itu sih umar ngana tata yo. Jadi kalau tidak tahu hukumnya, dari mana kau tahu ada yang dilanggar? Hama aja kutanya tadi, gak tahu kalian. Sebenarnya kalau diurut apa-apa aja pelanggaran terhadap hak asasi harus kalian sudah tahu, itu baru bertanya apa yang harus dilakukan oleh gereja. Ini kalian nggak tahu, kalian tanya, itu menurut saya. Nah, kalian tahu dulu apa gereja, tahu HAM, baru lihat pelanggaran-pelanggaran apa yang ada. Kalau saya ditanya, banyak pelanggaran yang terjadi. Di sekolah aja pun lihat itu. Kalau orang kaya, guru-guru itu termasuk orang Kristen melakukan seperti itu. Tapi kalau orang-orang miskin, nah, tapi banyak. Jangan lihat hanya orang Kristen, Tuhan juga bisa memakai yang lain. Yang tidak bertuhan pun bisa dikumpul dari orang yang banyak duitnya untuk membantu yang kurang banyak. Mulai seperti itu sekarang. Nah ini, kalau terjadi ini, pemberian gizi kepada anak-anak, makanan gratis, itu sudah
bagian dari memenuhi hukum hak asasi manusia. Sebab semua berhak hidup, semua berhak mendapat pendidikan. Nah, kalau sudah tidak ada gizinya, walaupun dibilang guru nggak dimengerti itu. Jadi supaya ada standar yang sama dulu, dikasih dulu gizi yang sama, baru minta pertanggungjawabannya. Jadi untuk menjawab ini deh, tahulah dulu apa hak asasi manusia itu. Kemudian lihat pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan gereja? Nah, itu tadi kembali ke hukum Tuhan, saling mengasihi. Itu pertama. Kalau sudah saling mengasihi, tidak akan mungkin ada, walaupun berbeda agamanya, lebih diprioritaskan yang ini tidak. Kalau sudah saling mengasihi, baru supaya terus saling mengasihi, ini apa yang harus dikerjakan? Itu terus supaya mendewasakan iman, supaya tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi tidak harus sintua baru tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tapi itulah dunia ini. Seolah-olah sintua tidak boleh berbohong, jemaat bisa berbohong. Padahal enggak. Semua tidak bisa berbohong. So, dari jemaatlah sintua itu. Dari jemaatlah menjadi pendeta. Dari jemaat menjadi hakim. Dari jemaat menjadi camat. Jadi kalau jangan berdusta, itulah hukum Tuhan. Terus diulang itu di gereja mana pun, kecuali Pentakosta. Tidak harus diulang-ulangi hukum itu. Kalau semua Lutheran dan Protestan harus diulang itu. Hukum Tuhan 1, 2, 3, 4. Sebab itu ringkasan dari semua Alkitab untuk membantu kehidupan ini lebih baik. Jangan membunuh sesuai dengan HAM. Jangan mencuri sesuai dengan HAM. Jangan berzina sesuai dengan HAM. Tapi diawali dulu dari 1 sampai 4 mengasihi Tuhan, baru bisa melaksanakan menghormati orang tua. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin menghormati orang tuanya. Percaya kalian, sehebat apapun itu. Tapi kalau dia sudah mengasihi Tuhan, dia pasti hormat dengan orang tuanya. Jadi kelihatan dari situ kalian aja kita mulai hormatnya kalian sama orang tua kalian. Kalau hormat sama orang tua berarti ada harapan kalian mengasihi Tuhan. Tetapi begitu terhadap orang tuanya pun tidak hormat, jangan-jangan Tuhan pun tidak ditakuti itu. Itu ada buktinya. Pertanyaan nomor 3 apa? Pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan gereja dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia? Nah, itu tadi, kembali lagi ke situ kan. Kasihlah sesama, maka hak asasi manusia akan tegak. Apa itu kasihlah sesama? Itu hukum Tuhan. Maka seluruh hukum yang ada akan menyelesaikan diri dengan itu. Misalnya, hukum ada part yang seolah-olah memprioritaskan laki-laki dari orang tua. Itu bertentangan dengan hukum Tuhan, dan pasti itu bertentangan dengan hak asasi manusia. So, hak asasi manusia tidak membedakan jenis kelamin, umur, status. Harus dihargai hak hidupnya. Jadi manusia dalam kandungan pun tidak boleh asal sembarangan menggugurkan itu. Dokter pun kalau ada yang menggugurkan pasti akan hukum. Udah lihat sekarang. Tapi kan tidak mungkin dia awasi itu semua, kecuali satu. Kalau dia ingat Tuhan, dia tidak akan tega melakukan itu. Tapi kalau dia tidak ingat Tuhan, apalagi tadi 1 Timotius 6:10 lebih mencintai uang. Maka bagi saya begitu itu. Siapa yang tidak bisa kupercaya dalam uang, dalam segala hal saya tidak percaya dengan itu. Pura-pura baik pun itu, tidak percaya aku dengan itu. Karena dalam uang tidak dipercaya. Tuhan yang bilang. Itu. Dari sekarang persoalan kita, orang sudah lebih banyak mencintai uang daripada mencintai Tuhan, mencintai kehidupan. Gitu. Pertanyaan nomor 4. Mengapa hak asasi manusia penting bagi manusia sebagai pribadi maupun sebagai komunitas gereja dan masyarakat? Itu tadi kembali. Itu penting bagi kita semua supaya hak hidup kita terjamin. Kenapa? Karena Tuhan juga memberikan kehidupan untuk semua, bukan untuk sebagian orang, kepada semua orang, tanpa membedakan umurnya, status sosialnya, agamanya, budayanya. Dia bisa dijawab itu tadi. Nah, jadi kau yang menjawab, bukan aku yang menjawab.
Tapi saya memberitahu. Nah kalau ada direkam itu aja nanti ikuti ini. Tapi harus kau tahu dulu bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi sekarang. Jangan lihat hanya di gereja, di masyarakat itu. Kalau masyarakat sudah melakukan, baik gereja, baik masjid, baik kuil, apapun, pasti terimbas. Makanya kita diutus ke dalam dunia ini, dipanggil dari dunia untuk keluar menjadi orang kudus, tapi diutus lagi ke dalam dunia untuk melawan ketidakberesan itu. Itulah gereja. Jadi apa yang dilakukan gereja? Kembali ke situ. Apa yang kulakukan? Apa yang dilakukan saya, kawan saya yang sudah percaya kepada Tuhan? Begitu dia. Saya kira cukup. Jawab kalian dengan baik. Nanti lihat, baca ulang dari ayat-ayat yang kusampaikan tadi, supaya itu kau gunakan untuk menjawab apa yang dilakukan oleh gereja. Jadi kesimpulan yang harus lakukan gereja terus menerus mengajarkan firman Tuhan supaya dewasa imannya. Jangan sampai di situ. Kenapa rupanya kalau dewasa imannya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Lihatlah, pasti sesuai itu dengan hukum hak asasi manusia. Apa rupanya? Freedom of human rights, kebebasan dari hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh kesamaan hukum. Nah itu yang tidak berlaku, sehingga terjadilah pelanggaran hak asasi manusia namanya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan itu disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ya minimal apa itu? Freedom of human rights, itu sudah harus tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu yang aku takut tadi. Dibicarakan hak asasi manusia, tapi tidak diajarkan apa hukum-hukum hak asasi manusia. Harus tahu dulu itu. Ini nggak usah diajarkan guru. Buka Google. Apa hukum-hukum hak asasi manusia itu. Nah, lihatlah pelanggaran itu semua, dan yang dilakukan gereja itu tadi hanya itu, mengingatkan kita sebagai orang pilihan Tuhan, maka harus mengasihi Tuhan lebih dahulu supaya bisa mengasihi yang lain. Lalu yang ketiga, terus bertumbuh imannya menjadi dewasa. Baru yang terakhir, ingatlah kamu adalah garam dan terang dunia. Jangan kutuki yang lain itu. Kau lakukan pertama, orang akan ikut. Tapi kalau kau tidak lakukan, maka tidak ada harapan orang lain juga akan berubah. Selama ada yang masih mau ikut Tuhan, semuanya akan berubah. Yang Islam pun, yang Hindu pun. Sebab Tuhan kita itulah Tuhan dari segala Tuhan.